di pinggiran kota besar lah. Untuk informasi tambahan nih buat kalian nih, khusus di Indonesia, OSEF ini bekerja sama dengan PT POS Indonesia, atau lebih tepatnya ya, mereka itu menggandeng POS Properti Indonesia, anak usahanya PT POS, menjadi partner mereka. Jadi OSEF di Indonesia itu akan menggunakan lahan-lahan milik POS untuk buka gerai-gerainya. Tentunya dengan selisih harga yang jauh begitu, yang bikin konsumen tuh bisa menikmati harga lebih murah. Kita jadi bertanya-tanya, dari mana sih untungnya si OSEF ini? Jangan-jangan dari babi ngepet sebenarnya. Tapi kalau kita telusuri, kalau kita selidiki, kalau kita gali lebih dalam, kita bisa lihat nih strategi dari OSEF. Yang pertama itu mereka mengandalkan perputaran barang yang sangat cepat, high volume, high turnover. Kita anggap nih minimart biasa nih itu ngambil keuntungan atau marginnya misalnya Rp2.000 per 10 buah produk yang terjual dalam sehari. OSEF dia hanya memilih mengambil margin Rp300. Tapi produk tersebut yang laku 100 buah sehari, bukan 10 buah. Dari situ mereka juga membatasi variasi produk hanya untuk kebutuhan-kebutuhan paling pokok. Tadi udah disebut mereka jualan roti, juga beras. Jadinya barang di gudang itu perputarannya cepet. Keuntungannya yang kelihatannya kecil, yang cuma 300 perak, kalau kita kaliin dengan volume penjualan mereka, ya hasilnya ya cuan juga. Lalu mereka juga ada strategi skala ekonomi saat beli ke pabrik, economies of scale. Karena kalau kalian ke OSEF, itu jenis barang, merek yang dijual itu jauh lebih sedikit ya. Jadi kita nggak perlu pusing mau milih beras merek yang mana. Karena di OSEF pilihannya cuma ada 2. Sementara di minimarket lain pilihan mereknya itu bisa beragam. Guys, gawat banget ini guys. Situasi di Hormuz makin panas. Harga minyak makin lama makin tinggi. Dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi. Bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong. Pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan. Dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya. Lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi